Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Yakin Godong, syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam kegiatan diseminasi modul 1 aksi nyata modul 1.4 kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 4. Salawat dan salam tidak dapat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang terhormat, pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya pada hari ini Rabu 19 Januari 2022. Mohon maaf mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Septina Prastiani SPD, yaitu salah satu calon guru penggerak angkatan 4 SMK Yakin Godong, untuk menyampaikan sosialisasi tentang materi modul 1 yang telah saya pelajari selama sekitar 3 bulan ini. Ya, sebelumnya saya beri gambaran bahwa guru penggerak adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan untuk mendukung merdeka belajar bagi para siswa-siswi sekolah di Indonesia untuk merubah paradigma pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai mensosialisasikan yaitu aksi nyata modul 1.4. Saya mempelajari modul 1 ini terdiri dari 4 modul, yaitu yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk yang modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian untuk modul ketiga visi dan misi guru penggerak, untuk selanjutnya adalah budaya positif. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan menekankan kepada modul 1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 4 yaitu budaya positif. Sebagai dasar dari pendidikan nasional saat ini, meletakkan dasar pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana pendidik, kita semua guru pendidik itu diumpamakan sebagai petaninya, dan murid-murid yang kita bimbing adalah sebagai benih-benih tanamannya. Perumpamannya seperti itu. Dan sekolah tempat mereka belajar, mencari ilmu, menggali potensi diri, mengeksplorasi, mengembangkan potensi adalah ladang sawahnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik mempunyai andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan benih-benih tanaman itu. Di tangan kita lah para petani, para pendidik, siswa-siswa kita yang diumpamakan sebagai benih-benih pendidikan, benih-benih tanaman akan berkembang dengan baik. Bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan dan menumbuh suburkan benih tanaman tersebut, yaitu dengan memberi ruang yang bagus, ruang yang baik bagi benih-benih tanaman itu untuk berkembang. Kita memberi fasilitas yang baik untuk siswa kita. Kita memfasilitasi, kita membimbing, kita menggali segala potensi anak agar upaya itu bertujuan untuk mengembangkan anak tersebut, yaitu yang pada pemikiran Ki Hajar Dewantara diumpamakan sebagai benih-benih tanaman. Dengan ladang yang baik, dengan sawah yang baik, dengan sekolah yang baik, dengan fasilitas yang baik, insya Allah benih-benih tanaman atau siswa kita bisa tumbuh subur, berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota
kodrat sendiri. Ya, tugas kita adalah menebalkan kodrat itu. Seperti ini, bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri dan sosiokultural budaya. Jadi Bapak Ibu Guru, mohon maaf sebelumnya, mungkin apabila dalam saya menyampaikan ini bertentangan dengan ilmu yang sudah panjenengan dapatkan dulu ketika di bangku kuliah, ketika masih belajar menjadi guru. Ini ilmunya memang sangat berbeda dengan yang saya pelajari juga dulu ketika masih kuliah. Bahwasanya ternyata anak itu sudah lahir membawa kodratnya masing-masing. Anak itu tuh sudah punya bakat masing-masing. Anak itu bukan kertas putih yang bisa kita coret-coret sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apa Bapak Ibu Guru? Anak itu lahir sudah membawa kodratnya sendiri yang masih samar. Jadi kodratnya masih samar. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan segala potensi, menebalkan segala bakat, mengeksplorasi potensi mereka sehingga menjadi lebih tebal sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Jadi tidak bisa kita memaksakan. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, jagung itu akan tumbuh sesuai kodratnya sebagai jagung. Tidak mungkin kita menanam benih jagung tumbuhnya kedelai. Tidak mungkin. Kita menanam kedelai tumbuhnya nanti adalah singkong, juga tidak mungkin. Apabila kita menanam kedelai, keluarnya juga nanti akan kedelai. Tapi kedelai itu dengan kualitas yang sangat bagus. Sama halnya dengan kita sebagai guru. Siswa kita sudah punya kodrat sendiri. Kita kembangkan. Kita tidak bisa memaksakan anak harus pintar matematika semua, harus pintar olahraga semua. Tidak bisa Bapak Ibu Guru. Nah, kita lihat sebagai guru, kita menuntun mereka. Anak kita berbakat di bidang apa? Itu yang kita kembangkan. Itu yang kita tuntun, itu yang kita kembangkan, ya. Kemudian mengacu pada kata menuntun, tugas kita menuntun itu erat kaitannya dengan trilogi pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sampun pirsa sedaya bahwa ing ngarsa sautulodo. Kita sebagai guru berada di depan, memberi contoh teladan nyata dari sikap kita, dari tutur kata kita, dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Itu sebenarnya contoh nyata bagi siswa. Tidak perlu kita ngomong siswa, kamu harus begini, begitu. Tidak perlu. Berilah contoh yang nyata melalui engarso sungtulodo. Kemudian engadyo namun karso. Yang di tengah itu adalah memberi semangat, ya. Kemudian tuturi handayani mendorong belakang, ya. Jadi tugas kita adalah memberi contoh, pemberi semangat dan pendorong bagi siswa-siswa kita, memotivasi mereka. Kemudian pendidikan itu juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kita itu nggak bisa mendidik siswa seperti zaman dulu ketika kita masih kecil. Pendidikan itu terus berkembang. Kita mendidik anak-anak kita, murid-murid kita itu sesuai dengan kodratnya. Saat ini kita lihat kodrat zaman, semua teknologi berkembang pesat. Kita mengikuti saja, tetap mengikuti, membiarkan mereka, tapi tetap memegang, jangan sampai lepas kendali. Kalau sekarang misalkan kita lihat seperti yang kita lihat penggunaan teknologi mobile phone, handphone untuk pembelajaran, kita boleh saja menggunakan, tapi untuk pendidikan, untuk perkembangan zaman mengikuti, tapi tetap untuk anak-anak agar bisa belajar dengan baik. Ya, itu sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Kita lihat dulu siswa itu karakternya, backgroundnya dari mana. Tentunya Bapak Ibu Guru juga bisa mendidik siswa sesuai dengan backgroundnya, keluarganya, ya, latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya. Kemudian salah satu filosofi dari Merdeka Belajar, pendidikan itu harus berpihak pada siswa, harus berpihak. Kita guru itu sebagai pelayan siswa, melayani siswa dengan sebaik-baiknya. Nah, melayani yang
ada ikatan sesuai kita mendekati siswa, mendidik siswa, tidak ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu, tidak ada. Semuanya murni untuk siswa agar mereka bisa berkembang. Oke, jadi misalkan kita meminta sesuatu, kamu saya ajarin ibu ini, nanti kamu nilainya harus tinggi, nanti kamu harus bisa lulus dengan baik. Tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Kita ikhlas mengeksplor siswa, menggali potensi mereka tanpa ada imbalan. Kamu harus gini setelah ini, kamu harus itu setelah itu. Tidak, kita biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang penting kita menuntut mereka baik, yang terlebih-lebih dari segi karakternya, ya lakunya kita tuntut agar selamat, memperoleh keselamatan baik untuk individu maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara pada pendidikan abad 21 ini? Menuntun. Ya. Menuntun itu kita bisa menuntun siswa dengan mengaplikasikan pendidikan gotong royong dengan kolaborasi. Siswa berkolaborasi, berdiskusi, bekerja sama. Kemudian siswa diajak berpikir kritis terhadap suatu permasalahan tertentu, berpikir peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian reflektif, selalu bisa menggali pelajaran dari hal-hal yang sudah dilaluinya, mengambil sisi baiknya untuk pelajaran hidupnya. Kemudian siswa harus bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik, inovatif, punya ide-ide baru dan kreatif. Kemudian tujuan dari pendidikan adalah selamat dan sejahtera. Untuk ketika dikorelasi dengan pendidikan abad 21, berarti kita selamat itu adalah kita berhasil mencetak siswa yang humanis, penuh kasih sayang, peduli terhadap orang lain, punya hati yang bersih, punya hati yang jujur dan selamat dan bahagia. Itulah salah satu tujuan kita mendidik siswa dengan kata menuntun tadi. Kemudian Bapak Ibu guru masuk ke berikutnya, yaitu adalah budaya positif. Nah, salah satu bentuk peneladanan tadi adalah dengan kita mengaplikasikan budaya positif pada lingkungan belajar siswa, yaitu yang ada di sekolahan. Bagaimana itu? Kita lihat Bapak Ibu guru, coba mari kita refleksi bersama-sama. Sudahkah kita menerapkan disiplin pada siswa kita? Disiplin yang bagaimana yang ada pada pemikiran Bapak Ibu? Kalau dulu kita itu menggunakan teori kontrol Bapak Ibu. Kalau sekarang mari kita ubah. Kita tidak menggunakan teori kontrol lagi, tapi berubah ke arah paradigma stimulus respon. Menstimulus respon siswa. Nah, ini ada miskonsepsi, ada salah kaprah ya. Jadi kalau dulu itu kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol siswa. Kamu harus begini nak, kamu harus begitu nak. Gitu. Kemudian ada lagi kita merasa bahwa ketika kita mengkritik orang lain, maka dengan kritik itu akan membuat orang bersalah. Kalau sudah bersalah, maka karakternya akan kuat. Apakah seperti itu Bapak Ibu guru? Kemudian yang ketiga, kalau kita semua penguatan positif itu menurut kita dulu itu efektif dan bermanfaat. Itu miskonsepsi kita dulu. Kemudian yang terakhir, semua orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak, termasuk kita. Guru itu punya hak untuk memaksa siswa. Apakah seperti itu Bapak Ibu guru? Nah, mari kita lihat. Mari kita ubah paradigma tersebut dengan paradigma baru yang yaitu teori kontrol. Nah, kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita terhadap suatu hal. Orang itu harus masuk pagi hari karena begini, itu kan menurut kita. Nah, kita ubah, kita berusaha memahami siswa, memahami pandangan orang lain terhadap aturan. Ya. Kemudian kalau dulu stimulus respon, perilaku buruk itu menurut kita pasti adalah suatu kesalahan. Dia bukan Bapak Ibu guru. Kalau siswa melakukan perbuatan buruk, kita pasti akan langsung ngecap, kamu melakukan kesalahan. Mari kita ubah ke arah paradigma baru. Karena kita harus bisa memahami semua perilaku siswa, baik itu benar ataupun buruk, pasti ada tujuannya.
tujuannya apa? Itu yang harus kita cari. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, mungkin orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa. Berikutnya, sebaliknya, saya juga bisa mengontrol orang lain. Mari kita ubah menjadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena bagaimana tadi? Siapa yang bisa mengontrol diri sendiri? Kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau di stimulus respon, berpikir menang atau kalah. Makanya ada ranking 1, ada yang ranking 40, 40. Kita ubah, tidak usah. Tapi berpikirnya adalah kita semua bisa memenangkannya. Kita semua pasti bisa. Lanjut, kemudian penerapan disiplin positif. Dari perubahan paradigma teori mengontrol orang lain ke arah stimulus respon, kita bisa mengembangkan budidaya disiplin positif di sekolah. Kalau menurut pemikiran saya dulu Bapak Ibu sebelum mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, yang namanya disiplin itu adalah siswa harus taat, siswa harus patuh terhadap aturan yang kita buat. Jika siswa menyalahi aturan yang kita buat, pasti akan ada apa Bapak Ibu guru? Hukuman, bukan begitu? Itu kalau saya dulu pemikirannya. Sekarang mari kita ubah bersama-sama Bapak Ibu guru, bahwa yang namanya disiplin itu ternyata adalah menanamkan motivasi pada siswa untuk berperilaku yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang mereka yakini sendiri, yang berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi mereka. Jadi kita nggak bisa mengontrol mereka untuk selalu patuh, tapi kita ubah bagaimana cara kita menanamkan keyakinan pada anak didik kita untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada kejujuran, ada komitmen, ada tanggung jawab, ada keadilan, ada menghargai orang lain, menghormati orang lain, ada juga adalah religi, ada juga keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Mereka kita ajak menuju itu. Tidak kita paksa, tapi kita ajak bersama-sama sehingga timbul sendiri timbul rasa, timbul keyakinan sendiri dari dalam mereka tanpa paksaan. Karena insya Allah itu akan berpengaruh ke jangka panjang. Jadi disiplin saya tekankan bukan untuk membuat seseorang untuk melakukan kepatuhan. Di disiplin itu mari kita ubah bersama. Disiplin bukan memaksa orang lain untuk melakukan kepatuhan terhadap kita atau aturan yang kita buat. Tapi disiplin adalah menanamkan dalam diri siswa motivasi untuk meyakini hal-hal baik. Jadi mereka akan tumbuh motivasi dalam diri sendiri. Nah, ini ada bedanya antara kalau disiplin yang dulu kita pahami ada hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi hukuman itu pasti akan menyakitkan bagi siswa, juga akan membuat luka bagi siswa. Hukuman juga berisi paksaan, mendorong siswa menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Kemudian kita harus memahami motivasi perilaku siswa. Siswa itu melakukan sesuatu pasti punya 3 motivasi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu mematuhi aturan biar tidak dihukum. Itu motivasi siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Oh, kamu baik, kamu hebat, ada hadiahnya, kita kasih pulpen, nilaimu bagus. Itu pasti ada motivasi. Nah, yang ketiga ini yang harus kita terapkan. 1, 2 kita ubah. Jadi yang ketiga, kita ajak siswa disiplin untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan harapan mereka sendiri. Kemudian salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah dengan melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mengajak siswa bersama-sama untuk
hal-hal yang baik sesuai dengan yang mereka yakini tersebut. Oke. Kemudian lanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita juga harus bisa tahu kebutuhan anak-anak itu apa. Ada yang melakukan kejelekan untuk bertahan hidup, misalkan merebut makanan temannya karena dia lapar. Kemudian ada yang kebutuhan untuk diterima, mencari perhatian guru. Biar apa temannya? Biar diperhatikan guru, biar dipanggil, biar dapat perhatian khusus. Ada juga siswa yang melakukan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan pengakuan akan kemampuan. Ini aku kuat, aku bisa minta uang temanku karena aku kuat. Aku bisa memaksa temanku karena aku pinter. Nah, seperti itu. Ada juga yang karena ini bebas saja karena bosan, bebas, nggak ingin diatur. Ada juga yang butuh akan kesenangan, tertawa bersama temannya dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru harus bisa tahu 5 posisi kontrol. Di manakah letak kita ketika siswa melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang mereka yakini? Apakah bisa sebagai penghukum, atau sebagai membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir manajer. Ini yang tidak boleh dilakukan adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sebagai penghukum itu misalkan ada siswa salah, kita mengeluarkan kalimat-kalimat, kamu lagi, kamu saya hukum. Itu termasuk penghukum. Jangan sampai ya Ibu Guru. Kemudian membuat orang merasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang halus, tapi membuat siswa merasa bersalah. Contohnya, misalkan contohnya, kalau kamu melakukan seperti ini, apa kamu itu nggak malu sama orang tuamu? Kamu seperti ini itu, apakah kamu itu nggak kasihan sama ibu guru? Itu membuat anak merasa bersalah. Jangan dilakukan. Yang ketiga sebagai teman, kita selalu membela murid kita. Tidak apa, nanti ibu yang bisa menyelesaikannya. Kalau sebagai pemantau, sedikit-sedikit mengcross-checkkan dengan aturan. Aturannya apa coba? Seperti itu. Dan terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini yang kita harapkan ya, karena kita bisa berposisi di tengah, memfasilitasi siswa untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Kemudian lanjutnya adalah ketika anak nanti melanggar keyakinan kelas yang mereka buat, kita akan mengadakan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Siswa itu sendiri yang mencari solusi atas permasalahannya. Kita hanya tinggal memandunya saja. Ciri-ciri ya. Tahapan restitusi ada 3. Yang pertama, ketika siswa nanti melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya kalimatnya begini Bapak Ibu, kita panggil siswa, kemudian kita beri pertanyaan. Contoh pertanyaannya yang menstabilkan identitas, panjenengan bisa menggunakan seperti ini. Tentunya semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ngayek-ngayek siswa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, atau juga semua manusia itu tidak ada yang sempurna, itu menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk ke tahapan restitusi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa tanya siswa misalkan, tentunya kalian punya alasan kenapa kalian melakukan hal tersebut. Tentunya kamu sebenarnya bisa lebih perbuatanmu, tapi kamu hanya melakukan seperti itu saja, pasti ada alasannya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati? Kita tanya seperti itu ke siswa. Kalau tidak sesuai, bilangnya begitu, panjenengan bisa menanyakan. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu budaya positif yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit aksi nyata saya di kelas, melakukan keyakinan kelas di kelas. Ini anak saya ajak untuk curah pendapat, menuliskan harapan-harapan mereka terhadap keyakinan kelas yang akan mereka buat, menuliskan tentang pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan, kelas impian apa yang mereka harapkan. Saya ajak mereka untuk menuliskan. Kemudian kedua, setelah mereka mencurahkannya dalam bentuk di kertas kecil, saya ajak mereka menempelkannya di sebuah kertas biasa, kertas putih.
kemudian kita rangkum dari hasil curah pendapat siswa, kita rangkum nilai-nilai kebajikan apa yang mereka harapkan. Tadi ada keyakinan kelas yang mereka buat, yaitu kami seluruh siswa kelas 11 TG2 tadi saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai antara satu sama lain. Itu keyakinan kelas yang mereka buat. Karena berdasar pada curah pendapat, ada yang menuliskannya. Saya ingin tidak ada pembulian. Saya ingin teman saya menghargai saya ketika saya berpendapat. Saya ingin tidak ada perbedaan di antara kami dan tidak pilih-pilih teman. Itu saya rangkum jadi satu, menjadi saling menghormati, menghargai, menyayangi. Kemudian kita tempel, kita buat menjadi satu keyakinan kelas yang ditandatangani oleh ketua kelas, kemudian ditandatangani oleh wali kelas dan saya sendiri sebagai guru penggerak. Kemudian kita foto bersama seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ini karena keterbatasan waktu, jadi agak tergesa-gesa. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan, mungkin bisa di luar sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu guru semua. Semoga kita bisa terus memperbaiki diri, menjadi pendidik yang hebat, melayani siswa-siswa kita dengan sepenuh hati untuk memberikan tuntunan laku, tuntunan contoh dan suri teladan yang baik bagi siswa-siswa kita, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaannya dan bermanfaat kelak di masyarakat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.